Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin jamaah tarwih yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama di sini. Saya sebenarnya percaya dan tidak percaya kalau kemudian saya diberi amanah ini. Karena surat resminya itu tidak ada yang sampai ke saya. Tetapi karena kemarin di WA oleh Pak Dewan, saya pikir ini sungguh-sungguh untuk dipanggil untuk ceramah tarwih di tempat ini. Bapak dan Ibu yang mulia, karena ini durasi waktunya 15 menit, kata jamaah, saya sempat tanya sebelum ke sini, maka tentu poin-poin penting yang bisa kita sampaikan saja. Bapak Ibu yang mulia, di dunia ini ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap manusia. Yang pertama adalah faktor keturunan, faktor heredity. Makanya orang kalau mau beli ayam Bangkok, tanyakan itu Pak Dewan, kenet tuh sengi. Jadi saya tahu di lapak ini banyak memelihara ayam Bangkok. Itu tidak langsung ayam Bangkok itu mahal, Pak. Mesti tanyakan orang, yang mana ini bapaknya dulu ini? Kaya yang bekna. Ya fana masuli ko jago ang bekna. Tanya makada dodona mi masuli mu itelo na indok na masuli itu. Kenapa? Karena keturunan itu, keturunan. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi manusia adalah faktor lingkungan. Kalau mau kita jalan-jalan ke Kalimantan, orang Sinjai itu paling mudah berubah. Saya dulu waktu ke kuliah, itu rata-rata orang Bone dengan orang Sopeng yang saya temani. Yang mudah berubah itu orang Sinjai. Kalau tinggal 1 bulan, tinggal 1 tahun, apalagi kalau 10 tahun tinggal, berubah itu bicara. Betapa lingkungan itu menentukan dalam hidup ini, Pak. Faktor lingkungan kencan pengaruhnya itu. Nah, karena dua faktor ini banyak mempengaruhi manusia, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama yang sangat terkenal dari Damaskus, beliau mengarang kitab 96 buah. Dan kitabnya itu menjadi rujukan di seluruh perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Mengatakan begini, karena dua hal yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, maka Islam datang dengan dua bentuk pendidikan pula. Yang pertama namanya pendidikan prahnatalis atau pendidikan sebelum lahir, atau bahasa lainnya disebut dengan at-tarbiyatu qablal wilada, pendidikan sebelum lahir. Kemudian yang kedua adalah pendidikan postnatalis atau pendidikan sesudah lahir, yang biasa disebut dengan at-tarbiyatu ba'dal wilada. Yang mana itu pendidikan sebelum lahir? Yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah pada saat kita memilih jodoh, Pak. Maka kalau kita mau memilih jodoh, tidak boleh sembarang. Memilih calon istri atau menapis calon suami tidak sama dengan memilih tukang cukur. Kalau kita milih tukang cukur salah, itu hanya menderita 1 bulan. Bapak pergi tukang cukur, apa kita bilang? Pak, elo kama cukur, kada syukur aga, kada syukur mandaring. Sisen na tepu syukur na nasyamini ki wanro. Menderita kan? Menderita orang. Maka dia cukur aja na muasara, lalu mereka diselesaikan, tinggal digundul. Kan tidak ada jalan lain kecuali digundul, Pak.
Tetapi menderita cuma 1 bulan, karena kalau panjang rambuta pergi ke Madura, cukur Madura, selesai. Tapi salah memilih istri atau salah memilih suami, itu menderita seumur hidup. Saya punya data Pak yang tidak bisa dibantah. Banyak hari ini orang mau bercerai Pak. Mungkin ada pegawai pengadilan agama di sini. Saya kebetulan di Kementerian Agama itu di Bimas Islam yang mengurusi perkawinan. Semua PNS yang mau cerai mesti lewat BP4 Kabupaten. Dan saya sekretaris BP4 Kabupaten, maka saya tahu. 2 hari yang lalu ibu datang sama saya, Pak, saya minta rekomendasi BP4. Kenapa Kibo? Ay, dek kusosyo selong bapak. Mayay, pokoknya dek kusosyo. Ah, tidak. Kalau kita bercerai, anak tak bagaimana? Keluarga besar tak yang 2 itu bagaimana? Ada yang matona kusosyo. Saya akan nata Bu, 5 anaknya Pak. Masa enggak tahu 5 nih anak apa dia kusosyo? Terlambat, saya kasih tahu sama ibu-ibu, terlambat masa 5 anak baru tidak cocok. Mestinya itu kalau baru hari pertama, hari kedua, 1 minggu begitu tidak cocok, itu masuk di akal. Ini 5 anaknya baru tidak cocok Pak. Tapi ibu itu menangis. Saya tanya, kenapa menangis Bu? Itu dulu suami tak pilihan tak atau pilihan orang tua tak? Dia bilang pilihan sendiri Pak. Kenapa bisa? Dia bilang begini, rupanya itu tidak semua yang disampaikan dulu itu benar. Yang perhatian, yang cinta, yang kasih sayang, rupanya kepalsuan katanya. Menangis itu ibu. Saya bilang betul-betul ini menderita ini. Menderita Pak. Saya dengan berat hati kutandatangani itu rekomendasi BP4 untuk dibawa ke pengadilan agama. Saya bilang, Bu, begitu sampai di pengadilan agama diproses ini, dilanjut ini, dan ibu menjadi janda. Tapi ketahuilah, mungkin setelah habis iddahnya ibu ada yang lamar, yang jadi masalah anak tak, dan kedua keluarga besar ini jadi masalah. Maka saya tanya anak muda ketika dia kursus chatting di kantor Pak. Setiap tahun di Kementerian Agama itu di kursus chatting sekitar 350 orang yang langsung di Kementerian Agama Kabupaten. Saya tanya itu anak-anak yang mau menikah. Mau menikah? Ya Pak. Aga pilihan nu kada telu mi apa? Agar pertama anak di tekanan darah bapakna lemah jantung emakna. Woi, detto duana harta warisan. Reken-reken na metomi harta warisan. Ada saya tanya yang lain, dia bilang 4 saya Pak. Karena menurut hadis 4 yang menjadi motivasi laki-laki menikahi perempuan. 4 juga Pak, dia bilang begini. Saya itu 4 Pak, pilihanku tidak sama dengan yang itu. Apa yang mana itu yang kau maksud? Dia bilang, yang lincah di dapur. Kalau mau menikah katanya, yang lincah di dapur, anggun di pesta, singa di publik, genit di kamar. Wah, apa tuh pilihan apa? Bagaimana menurut agama? Menurut agama kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dipilih menjadi calon istri karena 4 motivasinya, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, limaliha, karena hartawan. Boleh Pak. Boleh memilih perempuan menjadi calon istri tak itu karena banyak duitnya. Boleh Pak. Bagus sekarang. Banyak uangnya calon tak. Tidak perlu beli mobil. Tinggal ke Polres mengurus SIM. Ya kan? Mencaci sopir nih korang. Apa itu ya? Sopir tapi di sampingnya istrinya. Nah, itu bagusnya. Nabi juga menikah dengan orang kaya Pak. Kita tahu bagaimana kayanya itu Siti Hadijah. Siti Hadijah itu janda 2 kali. Jadi bukan sekali janda, 2 kali janda Pak. Nabi nikahi itu. Kaya itu Siti Hadijah, kaya. Begitu menikah dengan Nabi SAW, diangkat menjadi Rasul, habis itu hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya berdakwah di masa dulu itu harus punya modal. Beda penceramah sekarang Pak, dimodali sama panitia masjid. Kalau dulu tidak pergi berdakwah itu mereka punya ongkos sendiri. Sekarang ini diongkosi itu penceramah Pak, diongkosi. Diongkosi. Kalau tidak diongkosi tidak datang. Perlu itu kaya. Tetapi jangan satu-satunya kata Nabi. Maka pilihan kedua boleh kata Nabi, wali jamaliha, cantik rupawan. Boleh juga yang cantik. Penting itu cantik Pak. Maka situ aku cantik benar. Kalau di kampungnya itu masih ada kalau di keluarga. Igaro mana?
Masya Allah, luar biasa. Angkat tetane ke keluarga teh kade igaro kade, bene kade waseng ini ne. Wah, dia limatin romatai ko pakur batin angkutan. Penting cantik, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah cantik itu relatif. Tergantung siapa yang lihat. Jangan terlalu banyak mengintervensi penilaian cantik itu kepada istrinya orang. Tidak usah, Pak. Menurut kita mungkin tidak cantik, tapi menurut Pak Haji cantik. Menurut Pak Haji cantik. Engkau tahu cantik menurut lakainna nasabak cilarungi. Lebih kisina, engkau madonggo saliwe cek dikere. Akhirnya lakainna ay mana ko sampe cameru ku ngerangi cilarunu bae dek kule matinro. Rupanya cantik itu relatif. Dan penting ini Pak, penting sebenarnya. Nah, yang ketiga kata Nabi adalah wali hasabiha. Yang keturunan tadi, keturunannya yang baik-baik. Penting juga itu yang keturunan. Lalu kata Nabi, wali diniha, yang bagus agamanya.